Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memberikan suatu diskusi interaktif secara sederhana sebagaimana kami untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum acara pidana tim teaching 1, sebagaimana yang diampu oleh dosen kita yaitu Pak Rio. Nah, di sini saya akan memperkenalkan saudara-saudara saya akan bergabung dalam suatu diskusi interaktif secara sederhana ini. Yang pertama ada saudara saya yaitu Arsy Manggali Arya Putra dengan NIM 2019-356. Selanjutnya ada saudara saya juga 2019-379 Andiko Febrian Prajodewa, dan saya sendiri Bonang Ardiman Cakrawangsa dengan NIM 2019-397. Baik, langsung masuk kepada pembahasan, yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang saat ini atau dewasa ini, korupsi masih menjadi suatu permasalahan di Indonesia yang mana dalam aspek penegakannya masih belum memberikan suatu efek jera atau deteran efek pada pelaku korupsi. Oleh karena itu, kami membahas dalam aspek penegakan korupsi, tindak pidana korupsi di Indonesia. Baik, masuk kepada Q&A yang pertama, sedikit selentingan pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada dua saudara saya ini. Yang pertama, pertanyaan kepada Andiko. Mengapa sih tindak pidana korupsi itu digolongkan dalam kejahatan extraordinary crime? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, merupakan suatu kejahatan yang merugikan keuangan negara, akan tetapi berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan yang menjadi rendah, kualitas bangunan yang juga menjadi rendah, serta mutu pendidikan jatuh, dan hal tersebut juga membuat kemiskinan tidak tertangani. Jika uang negara dikorupsi, maka program-program untuk mewujudkan tujuan negara tidak bisa berjalan dan mengakibatkan negara menjadi gagal untuk menjalankan proyek-proyek tersebut. Nah, karena korupsi juga, apabila saya definisikan secara singkat, korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat. Korupsi juga merampas hak asasi manusia, serta korupsi juga melawan kemanusiaan. Nah, untuk dari itu, langkah yang dapat diambil untuk pencegahan korupsi, yang pertama mungkin dari saya yaitu pendekatan pendidikan masyarakat dengan memberikan wawasan dan kesadaran kepada berbagai pihak, baik rakyat, penyelenggara negara, maupun swasta, supaya tidak ingin melakukan korupsi. Dan melalui pendidikan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat menyebarkan apa sih bahaya korupsi dan memberikan pengertian korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Nah, untuk saran yang kedua, ada pendekatan pencegahan yang dilakukan karena kejahatan muncul didorong oleh sistem yang buruk. Nah, sistem yang lemah dan juga sistem yang gagal. Dalam hal ini, KPK bisa berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya tidak ada peluang untuk orang-orang itu untuk melakukan korupsi. Nah, salah satunya adalah dengan membuat mungkin seperti kajian dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem. Nah, untuk saran yang ketiga, pendekatan penindakan yang dilakukan untuk menanamkan rasa takut untuk melakukan korupsi dan menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Nah, dari 3 pendekatan ini bisa dilakukan dengan bersinergi dan berbarengan, simultan dan berkesinambungan maksud saya. Maka dari itu, ketiga saran yang saya berikan tadi itu mungkin bisa terrealisasikan. Nah, itu untuk jawaban saya.
Baik, saya sedikit konfirmasi dari jawaban Mas Andiko tadi, saudara saya Andiko. Jadi korupsi ini dapat digolongkan ke dalam extraordinary crime karena dia memakan korban dalam seluruh aspek, yang mana berarti dalam ekonomi masyarakat menjadi tidak sejahtera dan pendidikan yang ada di Indonesia menjadi menurun, kurang lebih seperti itu kan ya. Dan saran-saran dari Mas Andiko untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana korupsi ini berarti mencakup 3 hal ya. Berarti yang pertama ada pendidikan, yang kedua memperbaiki sistem KPK, dan yang ketiga adalah kesadaran itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Andiko. Selanjutnya pertanyaan yang kedua akan saya tujukan kepada saudara saya Arsi. Menurut pandangan objektif Arsi, apakah sudah efektif penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ini? Terima kasih Mas Bonang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Menurut pandangan objektif dari yang saya ketahui, saya memberikan suatu pernyataan dari sistem hukum itu dari Lawrence M. Friedman, yaitu adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari 3 unsur, yakini struktur hukum, yaitu substansi hukum dan kultur hukum. Nah, dari masalah korupsi di Indonesia ini yang perlu ditekankan yaitu di struktur hukum dan kultur hukum. Nah, kenapa saya berpendapat lebih ditekankan yaitu struktur hukum dan kultur hukum? Karena struktur hukum yaitu memberikan suatu pengertian yaitu berkaitan dengan lembaga-lembaga atau intuisi-intuisi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Nah, jadi dalam pelaksanaan secara objektifnya itu sudahkah efektif pelaksana atau pelaku hukum ini memberikan suatu pemberatan terhadap pelaku atau terhadap suatu tersangka di kasus tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya yaitu di kultur hukum. Nah, kultur hukum lebih menekankan kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Nah, di sini berawal atau berangkat dari pengertian ini, yaitu bagaimana penegak hukum atau pemerintah memberikan suatu pengertian kepada masyarakat bagaimana pentingnya undang-undang tentang tipikor ini dan bagaimana efek jera jika pelaku itu melakukan tindak pidana korupsi. Soalnya berdasarkan dari faktor lapangan itu meskipun dibentuk undang-undang tipikor masih banyak kasus korupsi itu yang belum terungkap. Nah, maka dari itu yang saya tekankan dari pandangan objektif saya itu lebih menekankan di kultur sama struktur hukum. Begitu Mas Bonang. Baik, sedikit saya konfirmasi, berarti jawaban dari Mas Harsi secara garis besarnya berarti penegakan hukum di Indonesia masih belum diharapkan untuk bisa menegakkan suatu tindak pidana korupsi dengan menimbulkan efek jera bagi pelaku ya. Dan Mas Harsi juga sedikit menambahkan analisanya dengan teori Lawrence Friedman yang mana lebih menitik beratkan kepada legal structure, yaitu lembaga penegak hukum yang mana menjadi akar dari penegakan hukum, dan yang terakhir adalah legal culture yang mana budaya penegakan hukum yang memberi kesadaran kepada masyarakat akan sadar hukum khususnya tindak pidana korupsi agar jangan melakukan tindak pidana korupsi. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan bisa dibuka oleh Mas Arsi. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Bonang. Saya memberi pertanyaan yang pertama ini dari Mas Bonang, gitu kan ya. Saya memberikan pertanyaan yaitu berdasarkan maraknya kasus korupsi sekarang di Indonesia saat ini itu, apakah penegak hukum terutama KPK itu dalam pelaksanaannya itu sudah efektif atau belum? Itu yang pertama. Karena masih banyak kasus-kasus korupsi itu di Indonesia itu yang belum terungkap, dan kasus korupsi ini menurut saya pribadi itu menjadi suatu yang sangat lumrah karena
tidak ada efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Baik, berarti pertanyaan Mas Arsi lebih menitik beratkan dari efek jera atau deteran efek ya. Nah, sedikit menurut pandangan hasil analisa objektif saya, penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi belum maksimal menurut saya. Yang mana menurut realitasnya masih banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, bahkan pada saat bencana seperti halnya COVID-19, yang mana ICW mencatatkan rata-rata hukuman pelaku korupsi sepanjang tahun 2019 itu hanya 2 tahun 7 bulan penjara, itu rata-ratanya. Bagaimana dari 1.125 terdakwa kasus korupsi yang disidangkan pada tahun 2019 terdapat 842 orang divonis ringan yang jumlah pidananya kurang lebih 4 tahun penjara, yang mana hal itu sama dengan ukurannya sama dengan orang yang mencuri. Sedangkan yang divonis berat di atas 10 tahun penjara hanya ada 9 orang bahkan. Oleh karena itu, menurut teori Lawrence Friedman sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Arsi tadi, yang saat ini saya pakai analisis untuk dapat dikatakan efektif, salah satunya dalam aspek legal structure, yang mana dalam penegakan dalam proses penyelidikan sampai dengan tahap pengadilan, para penegak hukum itu harus memiliki suatu integritas yang maksimal, khususnya hakim dalam menjatuhi perkara pidana bagi pelaku korupsi, maka harus memberikan sebuah efek jera bagi pelaku korupsi. Jadi menjawab pertanyaannya Mas Arsi, agar memberikan suatu efek jera, untuk menimbulkan suatu efek jera, maka yang harus dititik beratkan ini di sini adalah penegakannya, yang mana khususnya hakim dalam memberikan putusan harus memberikan efek jera. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, atas jawaban Mas Bonang, saya sedikit mengkonfirmasi bahwasanya Mas Bonang juga menggunakan teori Friedman tersebut, yaitu lebih menekankan pada penegak hukum, yaitu terutama hakim dalam pelaksanaan atau memberikan jeratan terhadap pelaku korupsi. Nah, selanjutnya yaitu untuk Mas Andiko Febrian, yaitu saya ingin bertanya. Nah, kasus korupsi ini tidak baru-baru ini terjadi. Kasus korupsi ini sudah lama terjadi, bahkan undang-undangnya sudah lama banget gitu kan. Nah, dan banyak perpunya gitu kan. Nah, saya yang satu bertanya, yaitu dapatkah putusan KPK tentang korupsi terdahulu dapat digunakan lagi sebagai acuan pemberatan korupsi pada saat ini? Nah, berawal dari situ, monggo Mas Andiko silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali. Mungkin yang di sini dimaksudkan adalah putusan hakim tindak pidana korupsi. Nah, maka dari itu bisa dikatakan juga putusan tersebut merupakan sebuah jurisprudensi ya, Mas Arsi. Nah, untuk jurisprudensi sendiri, mungkin dari putusan-putusan hakim itu juga bisa dijadikan sebagai sumber ataupun pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang ditangani apabila perkara tersebut tidak diatur dalam undang-undang, dan bisa dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama nantinya apabila menemui kasus yang sama dengan yang ditangani hakim pada waktu itu. Nah, bisa kita lihat bersama dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana pasal 10 ayat 1 tersebut berbunyi bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Nah, maka dari itu, karena hakim tindak pidana korupsi tersebut juga dipilih melalui seleksi dan juga berprofesi sebagai hakim, dan putusannya itu adalah bersifat tetap dan dapat dijadikan sebagai acuan sumber dasar hukum apabila menemui kasus yang sama, maka dari itu jawaban saya,
putusan hakim tindak pidana korupsi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber atau pertimbangan untuk hakim selanjutnya dalam menangani kasus atau perkara yang sama. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya, Mas Arsi. Terima kasih, Mas Andiko. Saya sedikit mengonfirmasi bahwasanya berarti sangat bisa sekali putusan hakim terdahulu itu bisa digunakan sebagai acuan hukum. Tetapi harus melihat kasusnya itu ada yang sama atau tidak. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu juga, Mas Arsi. Kita juga harus mempertimbangkan unsur-unsur apa saja yang bisa kita pakai dalam pertimbangan hakimnya nanti. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Mas Andiko. Pertanyaan saya akan saya kembalikan ke Mas Bonang. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Resi. Untuk selanjutnya sekarang giliran dari Mas Andiko. Silahkan Mas Andiko. Terima kasih atas pertanyaan sebenarnya. Baik, setelah dari kedua penanya tadi, mungkin tiba saatnya saya untuk menanyakan, karena dari pertanyaan Mas Bonang dan juga Mas Arsi tadi sudah menjelaskan ya tentang apa sih korupsi tersebut, dan juga contoh-contohnya dari Mas Arsi, pertanyaan Mas Arsi tadi untuk Mas Bonang. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang kerugian dari korupsi tersebut. Nah, pertanyaan pertama mungkin akan saya tanyakan kepada Mas Arsi. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana sih aparat penegak hukum dapat membuktikan unsur kerugian negara dalam kasus korupsi, Mas Arsi? Mungkin bisa dijawab, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Mas Andiko. Saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Bagaimana aparat penegak hukum membuktikan unsur kerugian negara, sebagaimana juga disebut dalam rumusan pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU /XIV/2016, kerugian negara menjadi actual loss. Nah, harus ada perhitungan real kerugian negara. Kerugian negara dapat dihitung oleh BPK, BPKP, auditor, atau perhitungan lain yang dibenarkan hukum. Nah, tantangannya bukan hanya membuktikan actual loss, tetapi juga pada perlindungan hukum yang diberikan Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu Perpu ini menegaskan tidak termasuk ke dalam kerugian negara. Yaitu biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau anggota KKSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional. Semua biaya yang dikeluarkan sebagai bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukanlah kerugian negara. Keputusan yang diambil dalam rangka penyelamatan perekonomian itu juga bukan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Nah, perlindungan atau benteng yang telah diberikan hukum itu seharusnya diimbangi dengan transparansi. Situasi krisis atau darurat tidak boleh menjadi alasan untuk tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran penanganan COVID-19. Transparansi justru bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Landasannya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yaitu informasi itu penting untuk dibuka agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran, yaitu menurut Prof. Daniel. Nah, selanjutnya yaitu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau disingkat FITRA, termasuk yang berusaha mendorong keterbukaan pemerintahan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Potensi korupsi penggunaan dana itu sangat besar, bukan hanya pada pengadaan barang atau jasa, tetapi juga intensif tenaga kesehatan dan bantuan sosial. Kasus ini menjerat ex-Mensos yaitu Juliari P. Batubara, itu salah satunya, dan masih banyak lagi kasus-kasus korupsi di masa pandemi saat ini. Nah, terkait penanganan
penanganan perkara korupsi, penting dicatat tentang Surat Edaran KPK nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, Mas. Baik, terima kasih jawabannya Mas Arsi. Sangat lengkap sekali ya Mas Arsi, juga menjelaskan tentang penanganan di masa pandemi saat ini. Jadi untuk untuk membuktikan unsur keuangan negara itu juga dihitung oleh BPK, BPKP, auditor atau penghitungan lain yang dibenarkan oleh hukum ya Mas Arsi, seperti itu. Oke, ya Mas Andiko. Baik, cukup pertanyaan untuk Mas Arsi. Selanjutnya mungkin saya akan bertanya kepada Mas Bonang. Nah, di sini saya akan menanyakan, apakah dalam korupsi tersebut dapat diukur biayanya? Mas Bonang, bagaimana menurut Mas Bonang? Silakan. Baik, tadi saya sempat salut ya apa yang dijawab Mas Arsi, juga menerangkan ruang lingkup pembuktian dari korupsi. Nah, ini juga pertanyaan dari Mas Andiko ini cukup kritis ini. Oke, jawaban singkatnya atau menurut penelitian objektif saya, dapatkah biaya korupsi itu diukur? Jawabannya adalah tidak, karena beberapa ahli menggunakan analisis regresi dan metode empiris untuk mencoba menempatkan angka pada biaya korupsi. Adalah hampir mustahil untuk dihitung karena pembayaran suap tidak dicatat secara publik. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak uang yang sedang diinvestasikan di pejabat korup setiap tahunnya. Dan suap tidak hanya mengambil bentuk moneter, nikmat jasa, hadiah, dan sebagainya adalah hal yang biasa. Paling banyak, seorang dapat melakukan penelitian hubungan antara tingkat korupsi dan katakanlah demokratisasi, pengembangan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Biaya korupsi bahkan lebih tidak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak hilangnya seorang pengusaha energika atau ilmuwan yang diakui oleh negara. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik. Pertanyaan Mas Bonang juga sangat objektif dan juga sangat bagus sekali ya, dengan singkat menjawab Mas Bonang tidak, karena memang saya lihat sendiri untuk pencatatan biaya-biaya korupsi berapa saja yang dilakukan oleh para koruptor tersebut memang tidak dicatatkan. Nah, mungkin daripada itu, mungkin saya juga ingin menyarankan untuk pemerintahan terkhususnya KPK mungkin berencana untuk menulis semua biaya-biaya dan juga kerugian-kerugian seperti apa saja yang kerugian-kerugian apa saja yang dialami negara. Nah, mungkin pertanyaan saya juga cukup untuk Mas Bonang. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Bonang sebagai moderator. Baik, terima kasih. Sedikit tambahan sekaligus penutup dari Mas Andiko. Apakah dari Mas Arsi ada kesimpulan mungkin atau ada tambahan sedikit-sedikit mungkin? Oke, saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari beberapa pertanyaan Mas Bonang sama Mas Andiko. Jadi dari diskusi ini saya memberikan sedikit kesimpulan, yaitu berawal dari ahli yaitu Friedman, bahwasanya sistem hukum itu dari struktur, substansi, dan kultur. Nah, dari tindak pidana korupsi ini yang perlu ditekankan itu dari kultur hukum dan struktur hukum, karena bahkan substansi juga dapat digunakan. Tetapi menurut saya kenapa substansi tidak ditekankan? Karena asas-asas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini sudah konkret. Cuman yang kurang dari undang-undang ini, dan dilihat dari faktor tindak pidana korupsi ini masih banyak sekali, itu dari kulturnya, yaitu pemahaman atas budaya korupsi, atas budaya tindak korupsi terhadap masyarakat Indonesia. Jadi kemungkinan besar masyarakat Indonesia ini masih belum sadar kerugian apa saja ketika ada tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Terus strukturnya. Nah, strukturnya itu yaitu ketegasan dari pelaksana hukum, terutama terhadap KPK. Nah, ketika
pelaksana hukum itu lembek-lembek saja dalam menangani tindak pidana korupsi ini, ya pelaku korupsi tidak akan mendapatkan efek jerah. Bahkan substansinya juga tidak berjalan karena sudah diberikan suatu produk hukum yang begitu konkret. Kenapa pelaksana hukum ini tidak melaksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut? Ya mungkin menurut pandangan saya pribadi mungkin masih banyak jaksa penuntut umumnya atau penyidiknya atau bahkan hukumnya, pokoknya dalam acara tindak pidana korupsi ini masih kurang tegas dalam pelaksanaannya. Maka dari itu berawal dari teori tadi itu, saya menyarankan bahwasanya struktur dan kulturnya itu lebih ditekankan. Seperti itu. Baik, kesimpulan yang cukup konkret dari Mas Harsi dan sangat kritis sekali dari Mas Andiko tadi yang disampaikan. Nah, sebelum saya akhiri diskusi interaktif ini, saya juga akan memberikan sedikit kesimpulan secara garis besar pokok-pokok apa saja yang tadi dibahas di dalam suatu diskusi interaktif yang secara sederhana ini. Nah, adapun korupsi itu merupakan suatu bentuk kejahatan yang extraordinary crime. Korbannya tidak memakan hanya satu orang, tapi memakan banyak korban, menimbulkan suatu korban yang sangat besar, yaitu seperti halnya di aspek-aspek pendidikan, ekonomi maupun kesejahteraan. Nah, sampai-sampai tadi dari pertanyaan Mas Andiko, biaya korupsi apakah bisa diukur atau tidak? Nah, dari jawaban itu tadi sampai-sampai tidak bisa diukur saking banyaknya tindak pidana korupsi yang menjamur di Indonesia. Nah, adapun tadi titik tekannya harus lebih menitik beratkan terhadap integritas dari penegak hukum, yang mana dalam hal ini kalau diambil dari teori Lawrence Friedman yaitu legal structure dan lebih mengedepankan budaya hukum masyarakat atau legal structure agar masyarakat itu sadar akan hukum. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya saudara-saudara saya. Untuk Pak Rio, apabila kami ada kesalahan, mohon untuk dibenarkan dan di feedback. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Mas Benang, terima kasih. Ya, sama-sama. Suwun guys, suwun.